Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Lama tak jumpa, gimana kabarnya? Di depan kita ini ada dua tumpukan sawit ya. Nah, tumpukan yang sebelah sini adalah punya Bapak Indarto, yang sebelah sana adalah punya Haji Suherman. Sawit ini bibitnya sama, dan lagi-lagi kita sama-sama tidak tahu jenis bibitnya ya. Beli kemudian ditanam, seperti itu saja ya. Tapi kita coba dalamnya, kita lihat kawan-kawan ya. Ini tenera atau bukan gitu ya. Kita pecah kawan-kawan yang ada di sini ya. Kita coba parang seperti ini. Nah kawan-kawan ya. Tuh ya. Nah ini tenera kawan-kawan ya. Tebal kulitnya, kemudian cangkangnya tipis, dan biji dalamnya itu kelapanya juga lumayan tebal. Nah ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Ini tenera dan yang jelas bukan dura ya. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa sawit ini tenera, berarti termasuk jenis bibit unggul. Hanya saja kita tidak tahu varietasnya apa. Juga mengalami trek kawan-kawan ya. Ini di daerah kami memang menyeluruh, jadi tonase yang didapatkan itu menurun seperti biasanya. Kalau yang ini menurut si pengangkutnya ini kurang lebihnya 1 ton, karena dari angkutannya itu sudah bisa dibaca seperti itu ya. 10 angkutan tambah 1 angkutan ya. Sedangkan yang sebelah sini ini 8 angkutan saja tidak genap, artinya 8 kintal tidak sampai. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan kembali, dari dua tumpukan ini adalah hasil satu wilayah kebun yang sama, bibit yang sama, hanya saja dibatasi kayu ulin sebagai penanda patoknya. Dan luasan lahannya itu sama, ini 1 hektar 1/4, yang itu juga 1 hektar 1/4, sehingga kalau digabungkan itu 2,5 hektar. Nah seperti itu kawan-kawan ya. Tapi hasilnya lebih banyak punya ini ya. Nah dalam hal trek seperti ini kawan-kawan, jika kita memiliki lahan yang hanya sedikit, itu kurang bisa menjamin ya kebutuhan kita sehari-hari. Kalau lahannya itu hanya sedikit, misalkan kita hanya punya 1 hektar begitu saja, saya kira untuk kebutuhan yang lain itu akan sulit terpenuhi kawan-kawan. Karena di sawit tersebut juga membutuhkan asupan nutrisi yang lengkap juga, sehingga memikirkan sawitnya iya juga, dapur kita iya juga. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang punya sawit yang luas ya. Jadi seperti ini tidak mengapa kalau sawit Anda luas ya. Ya, dapatnya misalkan cuma 1 ton, tapi setiap hari. Itu loh yang diinginkan kawan-kawan ya. Jadi sawitnya sangat luas, sehingga setiap hari itu mendapatkan 1 ton. Karena musim trek misalkan seperti itu ya, masih untung kan, seperti itu ya. Nah beda dengan kita-kita yang sawitnya hanya itu-itu saja. Kalau setiap hari kalau setiap panen hanya mendapatkan 1 ton, saya kira kurang kawan-kawan ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena 1 ton itu untuk setengah bulan. Beda sama orang yang sawitnya banyak, 1 ton itu 1 hari dapatnya begitu ya. 1 hari panen terus setiap hari, dan 1 ton, kadang 1,5 ton itu dalam musim trek ya. Ya masih untung setiap hari. Itu kawan-kawan bedanya ya. Makanya mereka itu banyak yang mengejar luasan lahan ya, apalagi lahan tersebut subur ya. Jadi tanpa pupuk yang terlalu banyak itu juga sudah menghasilkan, sehingga mengandalkan lahan luas tersebut untuk menghasilkan panen yang banyak, sehingga pada saat trek pun mereka masih bisa menikmati. Tentunya dia akan lebih banyak menghasilkan ketimbang yang sawitnya itu cuma sedikit. Nah itu ya, perlunya luasan lahan itu seperti itu sebenarnya kawan-kawan ya. Nah tapi jangan berkecil hati juga untuk sawitnya yang sedikit ya. Bahkan seperti saya sendiri juga cuman itu-itu saja. Jadi ya memang harus harus punya sampingan lain kawan-kawan. Bisa sih mengandalkan sawit itu saja terus, tapi ya itu hanya cukup untuk keperluan dapur kawan-kawan. Itu cukup ya, apalagi anaknya cuma 1 gitu ya, atau 2 itu cukup kawan-kawan ya, untuk kebutuhan sehari-hari cukup.
Tapi untuk kebutuhan yang lain kita perlu ini perlu itu tidak bisa kawan-kawan ya. Kalau misalkan cuman 2 hektar ya kurang ya. Nah seperti ini kawan-kawan penampakannya di museum trek kali ini ya. Ya lumayan ya, masih ada hitungan panen ya ketimbang tidak sama sekali. Karena di tempat kami parah kawan-kawan, di tempat lain itu ada yang nggak sampai mendapatkan sampai seperti ini tuh ada ya, di kebun-kebun yang lain ya, terutama yang memang kurang terawat gitu ya. Nah, apalagi yang tidak dirawat ya sama sekali kawan-kawan ya ngaplo ya. Saat seperti ini memang nggak ada buahnya kalau di sawit yang memang tidak dirawat itu ya. Kalau yang dirawat ya masih mending, masih dapat ya. Walaupun penurunannya itu luar biasa drastis seperti ini, tapi lumayan masih dapat. Nah oke kawan-kawan, sedikit video dari saya, share-share video seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi tontonan yang positif tentunya ya. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.